Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Laut, sungai, dan perairan kita menyimpan ribuan spesies yang berperan penting bagi ketahanan pangan, kelestarian sumber daya perikanan Indonesia untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun kekayaan ini hanya dapat terjaga bila setiap ikan dan produk ikan yang masuk ke wilayah Indonesia diawasi dengan ketat. Karena satu spesies asing yang membawa patogen penyakit bersifat invasif, hasil rekayasa genetik berbahaya, serta produk ikan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu dapat mengancam ekosistem dan ketahanan pangan kita. Disinilah peran karantina ikan sebagai garda terdepan yang memastikan bahwa setiap ikan dan produk ikan impor aman, sehat, dan tidak membawa hama atau penyakit berbahaya ke Indonesia. Mitigasi dimulai jauh sebelum media pembawa HPIK diberangkatkan dari negara asal. Melalui analisis risiko HPIK dan identifikasi ancaman ikan jenis asing invasif, Indonesia menilai status penyakit negara asal, produk berisiko, hingga kapasitas pengendalian otoritas ekspor. Pada kondisi tertentu, dilakukan pre-shipment inspection untuk memastikan bahwa media pembawa HPIK benar-benar sehat dan aman sebelum diberangkatkan. Bersamaan dengan itu, proses registrasi dan approval terhadap establishment, sertifikasi kesehatan, penerapan biosecurity, sanitasi, hingga standar mutu diverifikasi dan dinilai secara ketat untuk menjamin keamanan rantai impor. Di sisi lain, sistem peringatan dini terus memantau perkembangan wabah di berbagai belahan dunia. Sementara harmonisasi regulasi dan kerjasama lintas negara memastikan bahwa setiap dokumen yang menyertai impor valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setibanya di Indonesia, di pelabuhan laut, bandar internasional, ataupun jalur masuk di darat, setiap ikan dan produk ikan wajib dilaporkan kepada pejabat karantina. Melalui pendekatan kategori risiko, pejabat karantina ikan melakukan serangkaian tindakan karantina, mulai dari pemeriksaan, penahanan, hingga penolakan atau pemusnahan apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Pemeriksaan dimulai dari verifikasi dokumen administratif untuk memastikan seluruh persyaratan teknis dan legal telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Ikan hidup diperiksa gejala klinis dan vitalitasnya. Produk beku dicek suhunya, dan kemasan diverifikasi integritasnya. Pejabat karantina kemudian mengambil sampel untuk diuji di laboratorium karantina, mulai dari uji virus, parasit, hingga bakteri. Apabila seluruh hasil pemeriksaan dan pengujian memenuhi standar, ikan dan produk ikan mendapatkan pembebasan atau clearance untuk didistribusikan secara legal ke pasar dalam negeri. Namun, jika ditemukan indikasi penyakit, kontaminasi, atau ketidaksesuaian dengan dokumen, maka ikan dan produk ikan dapat ditolak, dikembalikan, atau dimusnahkan sesuai ketentuan. Tidak semua spesies ikan dapat dimasukkan ke Indonesia. Terdapat jenis-jenis tertentu yang dilarang karena bersifat invasif, berbahaya, atau berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem nasional. Contohnya, aligator gar, piranha, Arapaima gigas, dan berbagai predator asing lainnya. Spesies-spesies ini tidak boleh diimpor ataupun diperdagangkan tanpa izin khusus dari otoritas yang berwenang. Seluruh proses tindakan karantina serta pengawasan dan atau pengendalian di pintu masuk Indonesia diperkuat oleh penegakan hukum melalui kolaborasi dengan Bea Cukai dan kementerian lembaga terkait untuk mencegah penyelundupan serta pemalsuan dokumen. Karantina ikan bukan sekadar prosedur teknis, tetapi merupakan benteng pertahanan biologis negara. Ia menjaga sumber daya hayati, melindungi keberlanjutan ekosistem, mengamankan industri perikanan, dan memastikan pangan nasional tetap aman bagi seluruh masyarakat. Karantina ikan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional melalui pencegahan hama dan penyakit ikan karantina, serta pengawasan terhadap komoditas perikanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Implementasi persyaratan dan tindakan karantina yang konsisten dan sesuai prosedur, mulai dari pre-border, border, dan post-border, menjadi kunci untuk mencegah ancaman terhadap ekosistem perairan,
sumber daya perikanan, dan stabilitas sektor ekonomi perikanan. Impor ikan, baik hidup maupun beku, tanpa mekanisme karantina yang sesuai, meningkatkan risiko signifikan terhadap introduksi penyakit eksotik dan organisme invasif, serta masuknya komoditas perikanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dampak kerugian berupa risiko introduksi yang bersifat sistemik, mencakup kerugian ekologis, penurunan produktivitas perikanan, hingga potensi gangguan perdagangan. Barantin berkomitmen menjaga keberlanjutan biodiversitas perairan dan memastikan sistem perlindungan hayati nasional berjalan optimal dan adaptif. Badan karantina hadir untuk memberikan perlindungan negara yang layak dengan tindakan karantina mulai dari pre-border, border, dan post-border. Untuk kelancaran impor, ikuti aturannya, patuhi regulasinya. Impor pasti mudah, Barantin kuat. Melalui pengawasan ketat dan tindakan karantina terintegrasi, Indonesia memastikan bahwa setiap ikan dan produk ikan impor aman bagi lingkungan, aman bagi masyarakat, dan aman bagi masa depan pangan nasional. Mari bersama menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dengan mematuhi seluruh ketentuan karantina, karena perlindungan ekosistem adalah perlindungan terhadap masa depan bangsa.